Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilan. Karena memang kita dipanggil oleh Allah. Karena itu hanya yang dipanggil, hanya orang yang mampu atau dimampukan oleh Allah yang bisa berhaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي فرض الحج والعمرة للمؤمنين والمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah begitu banyak menyediakan semua ciptaannya, berbagai macam yang Allah ciptakan yang disediakan untuk kita sebagai hamba-hambanya di muka bumi ini. Allah berikan segalanya untuk kehidupan manusia. Allah cukupkan nikmat-nikmat Allah diberikan kepada kita, dan Allah sempurnakan semuanya untuk manusia. Semuanya kita lakukan, semuanya Allah ciptakan dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Siang hari ini Allah berikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yang tak ternilai dengan nilai materi, yaitu nikmat sehat walafiat serta nikmat iman dan Islam. Dengan izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, siang ini Allah berikan kesempatan kita untuk bisa hadir, untuk kita bersujud di masjid yang kita cintai ini, untuk sama-sama kita fokus sejenak, berpikir, bertadabbur tentang apa yang Allah tugaskan kepada kita, terlebih lagi melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai khalifah di muka bumi ini, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan hingga kita menutup mata nanti, amal ibadah kita dicatat sebagai amal ibadah yang akan menjadi penolong kita di yaumil qiyamah nanti, yakni ibadah yang terbaik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai khatib saya mengingatkan buat diri saya dan buat kita semua yang hadir, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Karena saya yakin hati kita ini selalu berubah-ubah. Nilai stabilitas keimanan kita ini selalu berubah-ubah. Karena itu kita selalu saling mengingatkan di antara kita, khususnya di dalam forum-forum khutbah Jumat seperti ini, untuk selalu kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya inilah yang akan menjadi bekal terbaik kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mewujudkan amal ibadah yang bisa mengantarkan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kini kita sudah sampai di bulan haji, di mana sahabat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang saat ini melaksanakan ibadah haji tentu
adalah satu perasaan yang sangat gembira dan sangat beruntung. Apalagi melaksanakan ibadah hajinya adalah satu ibadah yang dilakukan dengan sebaik mungkin, sehingga menjadi catatan hidupnya dalam ibadah ini. Seumur hidup satu kali kita diwajibkan, dan sekarang kalau kita daftar kita sudah ngantri pada 25 tahun yang akan datang kita baru bisa berangkat. Walaupun ada haji khusus yang mungkin 5 sampai 7 tahun. Ada lagi satu yang kita kenal dengan haji puroda yang mungkin daftar tahun ini dan berangkat tahun ini, tapi tidak semua orang bisa karena sangat mahal biayanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibadah haji ini termasuk salah satu rukun Islam yang kelima. Ibadah yang sangat spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena semua orang tidak mampu melaksanakan seperti ibadah pada umumnya. Ibadah sholat misalnya semua orang bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja kita bisa lakukan. Berzakat orang banyak bisa melakukan dengan mudah. Bersedekah, berpuasa, ketika di musim puasa orang banyak yang melaksanakan ibadah. Tapi ibadah haji, dari jumlah muslim di Indonesia 200 juta misalnya, hanya 1% yang bisa berangkat setiap tahun. Jadi sangat spesial sekali yang berangkat itu. Hanya 1% dari jumlah umat Islam Indonesia. Oleh karena itu ketika umat Islam 200 juta orang, berarti hanya 200.000 orang yang bisa berangkat. 200.000. Sangat sedikit tentu persentasenya dibanding jumlah umat Islam. Spesial ibadah haji itu, pertama, Allah berikan balasannya surga bagi yang melaksanakan ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Ibadah yang dijamin oleh Allah kalau hajinya diterima masuk surga. Oleh karena itu semua orang berkeinginan, selain ibadah spesial ini memang hanya dilakukan sedikit sekali persentasenya dan tidak semua orang bisa, dia pun dijamin pelaksanaannya kalau hajinya diterima oleh Allah, dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu haji mabrur? Mabrur itu dari kata birrun, artinya haji yang baik, ibadah yang diterima. Semua ibadah juga tentu kita ingin mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi haji ini memiliki perlakuan yang sangat spesial. Selain tadi yang berangkatnya hanya persentasenya kecil, dan semua ibadah yang dilakukan dengan cara-cara yang khusus, cara-cara yang baik, yang diterima oleh Allah, maka tentu balasannya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, haji ini menjadi spesial karena ibadah haji ini adalah ibadah yang terintegrasi ibadahnya antara ibadah qalbiyah, ibadah badaniyah atau jasadiyah, dan ibadah maliyah. Ibadah-ibadah lainnya misalnya sholat itu hanya jasad fisik dengan qalbiyah, niat dengan fisiknya. Zakat misalnya hanya maliyah dengan qalbiyah misalnya. Hatinya dia harus niat mengeluarkan zakat dan malnya harus ada, nggak perlu pakai fisik. Tapi kalau ibadah haji itu perpaduan antara ibadah qalbiyah, niat yang kuat, niat haji yang mantap, kemudian ibadah jasadiyah, fisiknya sanggup, sehat. Orang yang cuci darah nggak bisa berangkat. Orang yang misalnya hamil tua pun nggak bisa berangkat. Orang yang sakit menular kayak paru-paru saja sekarang sudah tidak bisa berangkat. Jadi istitoah itu bukan hanya istitoah maliyah, hartanya saja yang dianggap cukup mampu, tapi kesehatannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ibadah haji ini integrasi antara ibadah hati, ibadah fisik, dan ibadah harta. Inilah spesialnya ibadah haji, di mana ibadah lainnya bisa kita lakukan dari satu sisi secara parsial. Misalnya harta saja, misalnya hati saja, zikir saja misalnya. Bisa seperti itu. Tapi kalau haji, ketiganya harus bisa seiring sejalan, harus ada pada diri kita. Orangnya sehat, duitnya ada, hatinya mantap, baru ibadah haji itu bisa dilakukan dengan baik.
Kemudian ibadah haji dikatakan spesial, bahwa ibadah haji ini ibadah yang tadi saya katakan tidak semua orang mampu berangkat. Orang yang duitnya banyak belum tentu bisa berhaji karena belum dipanggil oleh Allah. Ibadah haji salah satu ibadah yang memang dimampukan dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Allah memanggil kepada manusia untuk datang berziarah ke Mekah. Oleh karenanya ketika kita berangkat haji, apa yang kita baca? Labbaika Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Karena memang kita dipanggil oleh Allah. Karena itu hanya yang dipanggil, hanya orang yang mampu atau dimampukan oleh Allah yang bisa berhaji. Orang yang duitnya banyak, hartanya banyak, mobilnya mewah, rumahnya bagus, tabungannya besar, banyak yang sampai meninggal tidak berhaji. Dan ini orang seperti ini orang yang akan terkena dari apa yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, fal yamut yahudiyan au nasraniyan au majusian. Kalau dia mampu sanggup tapi tidak ada niat hatinya mendaftarkan haji, maka tunggu matinya dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah menjadikan rukun haji bukan yang kelima, bisa jadi rukun yang ke-7 atau ke-8. Karena kalau ibadah ini prioritas, kalau Allah ciptakan manusia dan jin untuk ibadah, kenapa ketika dia punya duit untuk daftar haji dia beli tanah dulu? Kenapa ketika dia punya duit dia beli mobil dulu? Kenapa ketika dia punya duit dia bangun rumah dulu? Dia nggak pernah daftar haji misalnya. Padahal tidak seberapa. Tapi ratusan juta buat bangun rumah, ratusan juta buat beli mobil, ratusan juta buat beli tanah, dia sanggup. Tapi dia tidak mendaftarkan haji, tunggu matinya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Karena dia sudah memenuhi syarat secara maliyah, secara istitoah harta, dia sudah sanggup. Tapi dia tidak daftarkan, matinya Yahudi atau Nasrani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan tahun ini tentu kalau kita sudah mampu sekedar menggugurkan kewajiban kita harus daftarkan diri. Soal berangkat atau tidak, izin Allah. Orang yang sekarang daftar usianya 60 tahun misalnya 87 tahun dia baru berangkat karena 27 tahunan. Kita nggak tahu apakah dia masih ada usianya atau tidak. Apakah dia sudah loyo? Apakah dia tetap masih sehat walaupun usianya tua? Tergantung kepada izin Allah. Kewajiban kita kalau kita mampu, daftarkanlah. Tetapi kalau usia kita sudah 80 tahun, ya mungkin secara matematika kita sudah tidak mampu lagi untuk kita hitung. Tetapi kalau Allah izinkan, Allah panggil, bisa jadi dia daftar hanya 5 tahun bisa dipanggil karena usianya yang memang sudah tua. Prioritas haji setelah jamaah yang tidak berangkat karena meninggal, karena hamil, karena sakit, karena nggak mampu ngelunasin, maka diambil untuk menutupinya ada prioritas yang usianya tua. Jadi tambahan persentase yang ngantrinya itu tidak ngantri seperti yang biasa, yang kategori umurnya biasa, yaitu yang tua-tua. Dia bisa ngantri nggak sampai 25 tahun misalnya, cukup 10 tahun. Jadi kalau dia sekarang umurnya 65 tahun dia daftar, mudah-mudahan 10 tahun berangkat. Umur 75 tahun dia berangkat tidak haji dan mudah-mudahan masih sehat. Kewajiban kita adalah ketika kita sanggup, maka daftarkanlah ibadah haji kita kepada tentu yang sudah disiapkan dan disediakan aturan-aturannya oleh pemerintah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan bagi kita semua yang sudah sanggup untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita yang memiliki harta yang cukup agar kita tidak matinya Yahudi atau Nasrani atau Majusi, maka segeralah kita mendaftarkan soal berangkat tergantung izin Allah dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah ibadah haji ini dikatakan ibadah spesial karena ibadah haji ini hanya dilakukan di kota Mekah. Sholat boleh di masjid mana saja, boleh di daerah mana saja. Puasa boleh ketika kita di mana saja berada, tapi haji nggak bisa kita lakukan ketika kita berada misalnya di Indonesia, nggak mungkin. Dia hanya di kota Makkah. Ketika kita berada di Belanda misalnya, nggak mungkin juga. Atau ketika berada di tempat yang lain. Maka haji dikatakan spesial, memang tempatnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat
Tentu di mana saja, di masjid mana saja kita sholat. Puasa pun kita lakukan di mana saja. Tapi haji, walaupun kita bikin Ka'bah mirip di Pondok Gede seperti Ka'bah, kita sa'i, kita praktek, kita tawaf dan lain sebagainya, tidak bisa dikatakan sebagai ibadah haji. Karena itu dia hajinya adalah tempatnya adalah menjadi tempat yang sudah ditentukan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itulah ibadah haji ini menjadi ibadah spesial, ibadah yang memang dijamin dan dibalas oleh Allah dengan balasan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Semoga Allah berikan keselamatan, kemudahan dan kelancaran buat saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, dan semoga mereka mendapatkan gelar haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang berada di Indonesia yang belum sempat melaksanakan ibadah haji, semoga Allah mudahkan, Allah mampukan kita dengan izinnya dan kehendaknya dan iradahnya. Semoga kita pun bisa menuju berangkat untuk berkunjung ke Baitullah, ke makam Nabi, ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa minkum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahaba wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.